Hai semua, perkenalkan nama saya Rismayanti dengan NIM 0902032242. Di sini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh konten TikTok terhadap perilaku remaja dan anak di bawah umur. Proposal penelitian tersebut saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Sedikit menjelaskan terkait latar belakang mengapa saya mengambil penelitian tersebut. Pada era digital di mana teknologi selalu berkembang, tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran internet semakin dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, baik untuk sosialisasi, pendidikan, bisnis, dan lain-lain. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial itu sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Media sosial merupakan sarana yang memegang peranan penting dalam hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Media sosial yang awalnya ditujukan untuk menjalin pertemanan dengan orang lain, jangkauannya lebih luas. Media sosial adalah platform dengan ruang-ruang yang memungkinkan penggunanya dalam hal publik untuk berpartisipasi dalam kegiatan sosial. Kegiatan sosial ini dapat berupa komunikasi sebagai interaksi sosial dengan mengirimkan atau memberikan informasi, berbagi foto, video, dan sebagainya tergantung apa yang dia miliki. Media sosial yang terdiri dari Twitter, Facebook, Instagram, game online, dan lain-lain adalah di mana orang-orang bisa mendapatkan keuntungan dari menciptakan komunitas melalui media sosial. Salah satu aplikasi yang namanya sedang booming dan sangat populer di kalangan remaja ialah aplikasi TikTok. TikTok adalah platform media sosial yang sangat populer, termasuk di kalangan remaja dan anak-anak. Diluncurkan pada tahun 2016 oleh perusahaan teknologi Tiongkok, ByteDance. Di Tiongkok, aplikasi ini dikenal sebagai Douyin. TikTok kemudian memperkenalkan ke pasar internasional pada September 2017. Pada tahun 2018, ByteDance mengakui Musical.ly, platform video lip sync populer, dan mengintegrasikannya ke dalam TikTok, yang mana semakin memperluas basis penggunanya di Amerika Serikat dan Eropa. TikTok memungkinkan penggunanya untuk membuat, berbagi, dan menonton video pendek yang sering kali diiringi musik, tantangan, atau tren tertentu. Dengan algoritma yang canggih, TikTok mampu menarik perhatian pengguna secara intensif sehingga menjadi salah satu aplikasi yang paling banyak diunduh di seluruh dunia. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai dampak positif dan negatif dari penggunaan TikTok pada perilaku remaja dan anak di bawah umur. Dampak positif bisa mencakup peningkatan kreativitas dan ekspresi diri, sementara dampak negatif bisa berupa kecanduan, penurunan prestasi akademik, dan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi. Manfaat penelitian. Manfaat adanya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana TikTok sebagai salah satu platform media sosial paling populer mempengaruhi perilaku remaja dan anak-anak. Penelitian ini akan menambah literatur akademis yang ada tentang dampak media sosial khususnya TikTok terhadap remaja dan anak-anak. Kajian pustaka. Media sosial merujuk pada platform digital yang memungkinkan pengguna untuk membuat, berbagi, dan berinteraksi dengan konten. Contoh utama termasuk Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, dan LinkedIn. Sejarah media sosial bisa ditelusuri kembali ke akhir tahun 1990-an dengan munculnya situs-situs seperti 6 Degrees dan Friendster, diikuti oleh MySpace, dan akhirnya Facebook yang diluncurkan pada tahun 2004. TikTok adalah platform media sosial yang menjadi fenomena global dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian mengenai TikTok mencakup berbagai aspek, mulai dari pengaruhnya terhadap budaya populer hingga dampaknya terhadap perilaku pengguna. Banyak tren, tantangan, dan meme yang berawal dari TikTok menyebar ke platform lain dan bahkan ke kehidupan sehari-hari. Berikut dampak-dampak positif konten TikTok terhadap perilaku remaja dan anak di bawah umur. 1. Meningkatkan kreativitas. TikTok menyediakan alat yang mudah digunakan untuk membuat konten kreatif seperti video pendek dengan berbagai efek visual dan audio. Remaja dan anak-anak dapat mengekspresikan diri mereka melalui tarian, nyanyian, akting, atau pembuatan video edukatif. Ini dapat membantu mereka mengembangkan keterampilan kreatif dan artistik.
2. Mendorong pendidikan dan pembelajaran informal. TikTok juga digunakan oleh banyak pendidik dan kreator konten untuk berbagi pengetahuan dan informasi secara menarik dan mudah dipahami. Ini bisa mencakup pembelajaran matematika, sains, sejarah, hingga keterampilan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan komunikasi. Berinteraksi dengan konten dan komunitas di TikTok dapat membantu remaja dan anak-anak mengembangkan keterampilan komunikasi. Mereka belajar bagaimana menyampaikan pesan dengan jelas dan menarik, baik melalui teks, suara, maupun visual. Dan yang terakhir ialah membangun kesadaran sosial dan empati. Banyak konten kreator yang berfokus pada isu-isu sosial seperti lingkungan, hak asasi manusia, dan kesehatan mental. Mengikuti dan berinteraksi dengan konten semacam ini dapat membantu remaja dan anak-anak menjadi lebih sadar akan isu-isu global dan mengembangkan empati terhadap orang lain. Meskipun TikTok dapat memberikan manfaat positif, ada juga beberapa dampak negatif yang dapat mempengaruhi perilaku remaja dan anak-anak di bawah umur. Yang pertama ialah kecanduan dan penggunaan berlebihan. TikTok dirancang untuk menarik perhatian pengguna dengan algoritma yang dapat menampilkan konten yang disesuaikan dengan profesi mereka. Hal ini dapat menyebabkan penggunaan berlebihan serta kecanduan, yang mana dapat mengganggu aktivitas sehari-hari seperti belajar, tidur, dan interaksi sosial di dunia nyata. Yang kedua, paparan konten tidak sesuai. Meskipun TikTok memiliki kebijakan untuk melindungi pengguna muda, anak-anak, dan remaja, masih bisa terpampar konten yang tidak sesuai, seperti video yang mengandung kekerasan, seksual, atau bahasa kasar. Paparan terhadap konten semacam ini dapat mempengaruhi perkembangan psikologis dan moral mereka. Tak jarang juga kita dapati pada masa kini banyak sekali anak-anak yang belum memasuki usia cukup telah menerapkan konten yang tidak sesuai dengan ketentuan umur mereka, seperti berkata kasar hingga membuat konten romantis yang belum sepatutnya dilakukan pada usia mereka. Yang ketiga, yaitu risiko privasi dan keamanan. Anak-anak dan remaja seringkali kurang memahami risiko privasi yang terkait dengan berbagi informasi pribadi di media sosial. Mereka mungkin secara tidak sadar membagikan data pribadi atau lokasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang terakhir ialah cyberbullying dan pelecehan online. Platform media sosial seperti TikTok juga bisa menjadi tempat terjadinya cyberbullying dan pelecehan. Remaja yang mengalami perundungan online bisa mengalami stres, kecemasan, serta depresi. Berikut adalah penanggulangan pengaruh konten TikTok terhadap perilaku remaja dan anak di bawah umur. Penting untuk mengetahui, memahami, dan mengelola dampak ini melalui pengawasan yang tepat, edukasi, dan penggunaan fitur kontrol yang tersedia di platform. Dengan pendekatan yang seimbang, remaja dan anak-anak dapat memanfaatkan TikTok sambil meminimalkan risiko yang terkait. Orang tua perlu lebih aktif mengawasi dan membimbing penggunaan TikTok oleh anak-anak mereka. Di antaranya ialah pengaturan privasi dan kontrol. TikTok menawarkan berbagai fitur untuk pengaturan privasi dan kontrol konten yang dapat digunakan untuk membatasi akses terhadap konten yang tidak sesuai. Edukasi digital penting untuk mendidik remaja dan anak-anak tentang penggunaan media sosial yang sehat dan bertanggung jawab. Lalu ada pendidikan literasi media, mengajarkan anak-anak untuk memahami dan kritis terhadap konten yang mereka lihat. Ini termasuk kemampuan untuk mengenali konten yang tidak pantas atau berbahaya. Pengawasan orang tua sangat penting dalam memantau aktivitas online anak-anak mereka. Orang tua harus aktif dalam memonitor konten yang dikonsumsi oleh anak-anak di TikTok dan membatasi waktu layar untuk mencegah kecanduan dan dampak negatif lainnya. Adapun hal yang dapat kita lakukan dalam mencegah dampak-dampak negatif dengan melakukan implikasi praktis, yaitu melakukan penerapan atau rekomendasi ke dalam tindakan yang nyata, yang dapat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks terkait, dapat dilakukan dengan tindakan konkret yang nyata yang dapat diambil oleh berbagai pihak seperti orang tua, sekolah, komunitas, pembuat kebijakan, dan peneliti. Dan bagi orang tua, dapat dilakukan dengan mengadakan dialog terbuka yang mana mendorong anak-anak terbuka dengan apa yang mereka lihat dan alami di TikTok sehingga orang tua dapat memberikan nasihat dan dukungan yang tepat. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan presentasi ini saya dapat memberikan manfaat serta edukasi yang baik bagi para pendengar. Terima kasih.